Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Pak polisi ya, kan udah diserahkan nih kerana hukum ke Pak polisi. Jadi gini Pak, itu kan ada rekaman yang beredar itu, rekaman telepon. Di situ terindikasi kuat perempuan yang berbicara menjelaskan kronologinya di situ adalah ibunya si Bahar. Ya, terindikasi kuat. Kemungkinan besar 101% menurut saya itu ibu si Bahar ya. Jadi itu dipanggil ya Pak, dimintai keterangan. Karena di situ gini Pak, kata uminya si Bahar, di situ katanya dijelaskan dari awal di mobil itu banyak darah ya, di mobil banyak darah gitu Pak. Kemudian yang kedua, bajunya Bahar bolongannya 2, berdarah. Kemudian yang ketiga, sorbannya Pak, ya, berdarah-darah juga Pak. Di situ kata perempuan tersebut yang terindikasi kuat ibunya si Bahar mengatakan sorban itu nggak akan dicuci untuk bukti nanti. Udah 3 ya Pak. Kemudian yang keempat lagi Pak, jalan di situ karena kan katanya Bahar keluar dari mobil itu merangkak Pak. Ada rekamannya Pak, ada rekaman telepon kalau yang saya punya. Merangkak sehingga di jalan itu pun berdarah-darah Pak. Difoto oleh Kak Lun. Maksud Lun di situ mungkin Kak Fatlun ya, istri daripada Bahar. Udah 4 ya Pak, walaupun di waktu kejadian Bahar sendirian, kenapa istrinya bisa memfoto, ya kita berhusnuzon aja mungkin beberapa saat setelah kejadian istrinya datang ke situ kemudian memfoto ya. Udah 4 Pak, yang berdarah-darah Pak. Mobil, baju, sorban, sama jalan Pak. Kemudian di akhir rekaman telepon, si perempuan yang terindikasi kuat ibunya si Bahar ini mengatakan, untung nggak kena badan. Gitu Pak. Dan itu nggak mungkin darah haid ya Pak. Takutnya nanti dibilang ke Bapak itu darah haid. Ke Pak polisi ya. Nggak mungkin Pak, karena si Bahar sendirian. Sendirian ya. Kalau misal ada bersama istrinya atau siapa gitu kan, ya bisa jadilah darah haid ya. Jadi nggak mungkin ya Pak, ya Pak polisi. Itu poinnya Pak, poin utamanya di situ dulu Pak. Karena kalau di TKP saya lihat tadi perkembangan berita tidak ditemukan di situ proyektil ya. Tidak ada, lagi nunggu hasil visum bekas luka yang di perut itu ya. Izin merokok dulu ya Pak. Dan untuk ntar netizen jangan dulu ya. Ini untuk bapak-bapak penyidik dulu ya. Itu poin pertama tadi Pak. Ada 4 poin di isi pembicaraan yang terindikasi Ibu si Bahar ini mengatakan yang di 4 poin ini bukti kuat berdarah-darah ya. Mobil, baju, sorban, sama jalan. Berdarah-darah semua. Tapi di akhir telepon dikatakan untung nggak kena badan. Gitu Pak. Zong itu Pak, zong. Ya, zong. Dramanya zong. Nihil. 0 besar. Gitu ya Pak. Kemudian gini juga Pak. Gini Pak. Malam kejadian tersebut Pak ya. Malam kejadian tersebut saya live streaming sekitar jam 10-an malam. Saya belum tahu kabarnya Pak. Kemudian ada netizen yang berkomentar Pak di channel saya ketika saya live, mungkin baru sekitar 5 sampai 10 menitan saya live Pak. Ada yang berkomentar mengatakan Bahar kena tembak. Lagi dibahas di channel si Fulan. Disebutkan nama channelnya Pak. Ya, saya nggak mau sebut namanya, pokoknya ada di situ menyebutkan
channel yang membahas penembakan si Bahar. Berarti sekitar jam 10 lebih malam itu dia bahas. Berarti sekitar kurang lebih 1 jam. 1 jam lebih lah setelah kejadian orang tersebut membahas, Pak. Di pembahasannya itu menit keempat lewat beberapa detik, dia mengatakan dia sudah tahu kabar penembakan itu sejak asar, Pak. Sejak asar katanya dia udah tahu, Pak. Cuma dia belum bisa memastikan. Cuma dia udah dapat kabar katanya, Pak. Udah dapat kabar. Penembakan jam 9 malam, tapi sekitar asar itu sore ya, bukan jam 9 malam ya. Asar itu sore, tergantung wilayahnya. Kalau masih WIB, waktu Indonesia Barat dari jam 3 ke jam 4. Waktu asar masuknya, kurang lebih. Nah, waktu asar katanya dia sudah dapat kabar, Pak. Dapat kabar katanya, Pak. Tapi belum bisa memastikan. Setelah malam, barulah bisa memastikan ada rekaman yang beredar. Kok dia bisa dapat kabar, Pak? Pak polisi udah dapat kabar belum? Sebelum kejadian penembakan, Pak? Saya rasa belum ya, Pak. Tapi ada orang katanya habis asar dapat kabar, Pak. Kejadiannya malam, Pak. Sebelum malam, sore, asar, dia udah dapat kabar, Pak. Itu juga tolong dimintai keterangan, Pak. Ada kayak gitu, ada. Di live streamingnya, menit keempatan dia ngomong kayak gitu. Channel Kerbau Tanah ya, Bung? Nggak tahu, Bang, saya. Pokoknya ada. 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 Itu catatan untuk pihak kepolisian ya. Saya cuma bisa memberikan masukan seperti itu kurang lebihnya, Pak ya. Dan untuk kami netizen ini, saya kawan-kawan semua, tentu kita bisa berpikir ya. Katanya pelaku itu menggunakan senjata yang kedap suara, ada peredam suara. Maknanya apa? Ya, maknanya adalah kalau pelaku penembakan menggunakan senjata api yang ada peredam suaranya, berarti itu pemain bukan kaleng-kaleng, ya, bukan kaleng-kaleng itu, udah profesional. Udah pro, ya. Tapi kok masa cuma keserempet, itu pun di bagian perut. Kalau keserempet di bagian kepala masih mending, berarti dia ngincar kepala. Kalau keserempet di bagian lengan kiri masih mending. Misal di sini, di bawah ketiak, berarti dia ngincar jantung. Nggak kena keserempet samping, masih mending. Ini keserempet di perut. Masa yang udah pegang senjata yang ada peredam suaranya nembak di bagian perut? Itu nggak logis. Itu tidak masuk akal. Ya, orang kalau sudah menggunakan senjata api ya pasti dengan niatan yang jahat ya. Pasti mengincar bagian-bagian yang sangat-sangat berbahaya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi kalau misal tembakannya melenceng mengenai di sini, misal wajar ya. Tadinya udah pas target, tahu-tahu target bergerak. Pas pelatuknya ditarik, target bergerak dari sini menjadi ke sini. Wajar, incar kepala atau di bawah ketiak. Ya. Karena pelakunya mungkin sambil jalan naik motor, ya. Sambil jalan tadinya udah pas ke jantung, meleset ke samping, bawah ketiak. Wajar. Ini di perut. Di perut. Ya. Iya betul Bang TJ. Mungkin untuk membuktikan. Itu kan Bahar itu kan punya ilmu kebal. Ditebas-tebas ke perut. Kata Bahar. Ente berasa geli doang. Mungkin itu Bahar cuma ngerasa geli, Pak. Coba ditanya, Pak ya. Geli apa enggak? Har. Itu kan keserempet di perut, Har. Ya Pak. Ente berasa geli doang enggak, Har? Gitu Pak. Mohon maaf ya Pak, nitip pertanyaan Pak. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sangat banyak kejanggalan menurut saya ya guys ya. Itu ada 3 rekaman yang beredar. Yang paling pertama dari perempuan yang terindikasi kuat Ibu Si Bahar. Yang kedua saya nggak tahu tapi itu bahasa Banjar. Kalau tidak salah ya daerah Kalimantan.
pakai ulun-ulun gitu.